Di tengah hutan ceria, tinggallah seekor tikus kecil bernama Tiko. Tiko adalah tikus yang sangat pemalu. Ia selalu merasa dirinya terlalu kecil dan lemah, dan sering minder di antara hewan-hewan besar. Andai aku sekuat badak atau segagah singa, bisik Tiko setiap pagi. Tapi di hutan itu ada Rino, si badak besar yang terkenal galak, sombong, dan sangat bangga pada kekuatannya. Rino sering mengejek hewan-hewan kecil. Suatu hari, saat Rino sedang berjalan sambil memamerkan tanduknya yang besar dan mengabaikan jalanan, ia tidak sadar kalau kakinya terperangkap dalam jaring perangkap pemburu yang sangat kuat, terbuat dari tali tebal yang sulit diputus. Tolong aku, kakiku sakit sekali. Jaring sialan ini, aku harus menariknya. Argh, tidak bisa. Jaring ini terlalu kuat. Beberapa hewan besar, seperti gajah dan kerbau, datang mendekat karena mendengar teriakannya. Mereka mencoba mendorong dan menarik jaring itu, tapi tidak berhasil sedikit pun. Jaring itu terlalu tebal dan terlalu rumit ikatannya, bahkan untuk kekuatan kolektif mereka. Aduh Rino, jaring ini dari serat pohon super kuat. Kami tidak bisa merobeknya dengan belalai kami. Bahkan kalau kami tarik bersama, itu tidak akan memutusnya, hanya melukai kakimu. Dan kami tidak bisa memotongnya. Tanduk kami hanya akan tersangkut. Maaf Rino, kami tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak mau terjebak di sini. Aku janji tidak akan sombong lagi. Siapa yang bisa menolongku? Aku takut sekali. Tiba-tiba, dari balik semak-semak kecil, muncul kepala Tiko yang mengintip. Ia melihat betapa putus asanya Rino, si pengganggu hutan. Walaupun Rino sering jahat padanya, Tiko merasa kasihan dan tahu ia harus membantu. Permisi. Siapa itu? Oh, cuma tikus kecil. Pergi sana. Kamu hanya akan mengganggu. Masalah ini terlalu besar untukmu. Tunggu dulu Rino, jangan marah. Aku tahu aku kecil, tapi aku punya sesuatu yang kalian semua tidak punya untuk masalah ini. Apa yang kamu punya, Tiko? Kekuatan. Bukan kekuatan. Gajah, aku punya gigi yang sangat tajam. Bisa memotong apapun, dan ukuran yang sangat kecil. Aku bisa masuk ke sela-sela jaring yang rumit itu, dan menggerogoti tali-tali Yutimania. Tidak ada yang bisa menembus jaring ini selain gigi kecilku. Ide bagus. Kenapa kami tidak terpikirkan? Aku siap mencobanya. Baiklah, tikus kecil. Cepat lakukan. Aku tidak punya banyak waktu. Tapi kalau kamu menggigit kakiku, aku akan... Tiko tidak menunggu ancaman Rino selesai. Meskipun gemetar, ia melompat cepat ke atas jaring yang menjerat kaki Rino. Ia mulai menggerogoti tali yang paling tebal dan vital. Kriuk, kriuk. Gigi Tiko bekerja sangat cepat dan tanpa lelah. Ia bekerja seperti seorang tentara kecil yang gigih. Satu persatu, tali yang kuat itu mulai putus. Hampir selesai. Sedikit lagi. Setelah beberapa menit kerja keras Tiko, tali-tali utama yang mengikat jaring itu akhirnya terpotong. Jaring itu jatuh ke tanah, dan kaki Rino pun bebas. Ye, aku bebas, aku bebas. Aku bisa menggerakkan kakiku lagi. Rino berdiri dengan lega dan mengibaskan sisa-sisa tali yang menempel. Ia kemudian menundukkan kepalanya yang besar dan melihat Tiko yang kini berdiri tegak, terengah-engah tapi penuh kemenangan di atas tumpukan tali yang telah ia putus. Rino merasa malu karena selama ini ia meremehkan Tiko. Tiko, aku sungguh berterima kasih padamu. Kamu menyelamatkan hidupku. Aku minta maaf karena aku selalu mengejekmu. Kamu adalah pahlawan sejati. Tidak apa-apa, Rino. Aku senang. Aku bisa membantu. Ingat, Rino. Menjadi kuat bukan berarti harus besar. Kita semua punya cara unik untuk menjadi penolong dan pahlawan. Sejak hari itu, Rino tidak pernah lagi sombong. Dan ia bahkan sering terlihat berjalan berdampingan dengan sahabat barunya, si tikus kecil Tiko, dan semua hewan di hutan ceria. Belajar bahwa keberanian dan hati yang tulus adalah kekuatan terbesar di dunia.